Fungsi alat ini gunanya untuk menjaga regulator. Kalau ini fungsinya gunanya untuk menjaga selang. Jadi fungsinya DW loh Pak ya. Lah Mas, caranya bagaimana Mas? Aku masang regulator kok nggak bisa-bisa ya. Aku tak buang regulatorku, tak tumpuk neng gudang nanti limo. Lah iya biasanya kayak gitu. Lah Bapak beli lagi regulator baru, ternyata regulator jenengan masih bocor. Kalau masih bocor, mohon maaf, saya minta tolong jangan menggunakan ini lagi Pak ya. Jangan gunakan plastik atau tali-tali atau Bapak tindih pakai batu. Biasanya regulator bocor, cuman ininya yang nggak cocok, karetnya. Apalagi regulatornya Bapak buang. Mohon maaf, tolong jangan dibuang. Nih Bapak jajal pakai ini. Mas, tolong dikasih tahu cara masangnya Mas. Oke, saya kasih tahu cara masangnya ya. Tapi Bapak kalau mau cek boleh. Kalau Bapak cek nih, saya liatin dulu regulatornya ya. Sama Pak, nggak ada bedanya Pak. Kalau mau bongkar kayak gini Pak, yang merahnya ditekan sedikit, dijukil Pak. Nah ini loh Pak, dijukil, ditarik. Satu, ini kunci regulator. Dua, ini loh Pak kunci ini Pak. 1, 2, 3, 4. Nih semuanya sama. Aku nggak bisa bikin gini Pak, tapi aku tahu ngerti caranya Pak. Makanya regulatornya Bapak tadi jangan dibuang dulu, karena kalau misalnya ini nggak patah, nggak ini berarti nggak rusak ya. Kalau sudah patah ini nggak bisa Pak, nyuwun sewu Pak. Nah ini stugel namanya. Ini sudah patah, ini sudah teklek, nggak bisa Pak. Tapi kalau regulator Bapak sudah cek nggak ada yang patah, berarti tidak rusak. Dipasang lagi kembali Mas. Nah kayak gini Pak, coba Mas dipasang Mas regulatornya. Nggih, nyuwun sewu Bapak, karena alat yang sebelum saya masukkan, coba Bapak cek dulu Pak. Karetnya kan rusak ya Pak ya. Ini karetnya rusak. Nih kita pasang, kita kunci Pak. Kena nggak nih? Ora itu Mas, ora kena. Nggih, nek ora kena ampun nganggo niki malih Pak. Jangan pakai plastik, jangan pakai tali rapi ya, ataupun Bapak tindih pakai batu, nanti malah bahaya. Saya khawatir ibunya menyalakan kompor, gasnya bocor, kena api. Ini yang saya khawatirkan. Coba Mas pakai kresek Mas, bisa nggak Mas? Nggak mampu Pak, nyuwun sewu. Caranya gini, solusi terakhir saja. Tidak usah ribet-ribet ya. Cara masangnya gini Bapak ya. Yang putih di atas, yang merah di bawah. Tolong kalau memasang jangan seperti ini. Ini namanya kleru ya. Nah ini loh Pak, contohnya Pak. Yang putih di atas, nih seperti di gambar ya. Yang Mas, kalau kebaca konten ini kepiye kudu dibaleni Pak, harus diulang. Nih, ini dibaleni, Bapak ambil pakai kawat atau pakai obeng pun juga bisa. Yang dibalikin kayak gini Pak. Nah, yang putihnya di atas, tolong dipepetkan, didorong. Kalau Bapak punya gunting pakai gunting, kalau nggak punya pakai dere pakai dere, kalau pakai ini juga bisa Pak. Pakai apa namanya? Pakai selang, didorong. Nah, ini mohon maaf nggih, tolong Pak, ini kan belum rapi, nggih. Ini jangan kejepit ya Pak ya, kalau kejepit nanti nggak bisa. Nah ini kilo Pak, diratakan. Kalau sudah dimasukkan alat bantu, insya Allah regulator jenengan yang bocor-bocor tadi, yang ngeses tadi Pak, insya Allah inilah peranan kita Pak untuk membuktikan. Ini contohnya. Nyuwun sewu Bapak jangan perhatikan ini, tapi lihat karetnya dulu ini, ya, karetnya rusak Pak. Kalau ada ini apa bisa Mas? Insya Allah bisa, ya. Tidak usah butuh yang lama, tidak usah butuh yang ini. Satu aja cukup dipasang Pak. Coba Bapak pasang. Tinggal dipasang, tinggal dikunci. Kalau memasang regulator Pak G, ini caranya harus ditekan dulu Pak, ditekan baru diputar. Nah ini aja. Enak kan Pak? Tidak lama. Padahal tadi saya bongkar regulatornya. Iya kan sudah saya pasang kembali. Nih, nyala nggak Mas kompormu Mas? Ini Bapak lihat Pak. Nah, nyala Pak ya? Loh, ini api. Wah nggak kelihatan. Loh, enggak. Ini nyuwun sewu, nyala Pak, kelihatan. Loh, coba Bapak lihat. Ini loh, rata apinya Pak. Loh. Ini mohon maaf, makanya regulator kalau ada yang bocor, ini nyala nggak Pak? Hai sayang. Hidup ya Pak ya. Lah mohon maaf, di sini jangan dikasih plastik, nggak boleh. Mas, mohon maaf Mas, aku kok kadang-kadang masang regulator kok nggak bisa ya Mas? Kok masang regulator kayak gini? Ini tolong Pak, jangan dipaksa Pak. Saya khawatir nanti ininya patah. Nih, kalau Bapak masang regulator umpamanya keras, tolong jangan dipaksa. Caranya saya kasih tahu. Caranya gini aja. Tolong keluarkan dulu karet yang di dalam tabung. Biasanya karet itu ada yang kaku. Kalau nemu yang kaku dibuang. Ibu mohon maaf, nyuwun sewu, saya minta tolong ini ditekan seperti ini. Ini dipencet juga Bu, sama enggak? Beda Bu ya. Ini agak lemes. Kalau punya yang agak lemes, kita kasih lagi Pak karetnya. Karet yang artinya kalau nemu yang kaku diganti yang lemes. Kalau ada, lu coba Bapak lihat, ini enggak ada. Kan Bapak sering nggak beli gas Pak, nyuwun sewu Pak. Ini kan segelnya Pak. Gitu. Bapak beli gas sampai di rumah kan segelnya kita copot. Alah, kok karetnya kok nggak dikasih nih dari petugasnya, ini gimana? Oh nggak apa-apa, sudah ada ini, cukup pakai ini aja. Cuman kalau ada punya dikasih kalau punya. Tapi kalau nggak ada, coba Bapak lihat tabungnya, nggak ada kan? Iya. Ada pengamannya, tinggal pasang lagi kunci regulatornya, dipasang seperti biasa. Insya Allah tidak bocor. Loh, tidak menggunakan apa namanya? Tidak menggunakan karet tabung. Nyala nggak ya? Ini nyala Pak. Ini mohon maaf ada satu lagi ini Pak, pengaman kompor. Ini sekring namanya Pak. Ini gunanya untuk apa Mas? Untuk mengamankan gas.
Yang saya khawatirkan begini, nyuwun sewu loh, saya nggak nakut-nakutin. Ini sering kejadian soalnya Bapak. Ini kebakaran gara-gara selangnya pedot, selangnya pecah, selangnya bocor. Kenapa? Selang itu kalau sudah lebih dari 3 tahun rata-rata meletek. Apalagi selang Bapak itu dilapisin aluminium, tambah gak kelihatan. Lah kalau gini gimana Mas? Bahaya Mas? Oh iya bahaya. Ini kan bisa bocor Bu. Kalau bocor nanti takutnya gasnya ke sini, kena api. Kalau kena api nyaut bahaya. Ini pasang pengamannya sekalian. Ini gunanya untuk mengamankan gas. Apabila terjadi kebocoran, saya jamin tidak akan terjadi kebakaran lagi. Ini loh Pak antisipasinya. Umpamanya Ibu sedang masak ya. Ibu sedang masak ya Bu ya. Yang saya khawatirkan selangnya kan bocor. Kalau ada terjadi kebocoran, alat inilah yang mengamankan kompor kita. Ini nuwun sewu Bu, ini ibunya pas masak, ini bocor, astagfirullahaladzim. Ini kalau bocor, ini tidak ada yang namanya gas sambaran, ini nggak bisa. Cuman kalau nggak ada ini, kalau nggak dipasang, saya nggak berani motong, ini api nyala, nyaut. Pun nggak nyaut bahaya kena rumah. Tapi kalau ada ini, aman. Umpamanya ibu sedang masak, keselak tuku bumbu neng warung. Pergilah, nggak usah dimatiin, nggak usah. Tapi tolong dikasih ini dulu, biar ada yang jaga nih, biar jagain kompor. Kalau terjadi kebocoran, itu apinya akan padam sendiri. Tidak menimbulkan kebakaran, tidak bisa nyaut karena ada otomatisnya. Cara kerjanya gini Pak, apabila terjadi ada kebocoran selang, itu gasnya berhenti. Berhentinya di sini, nggak di sini. Ini udah nggak ada gas lagi Pak, mati. Makanya dipasang. Caranya gini, mohon maaf saya kasih tahu. Tolong memasang ini jangan keliru ya Pak ya. Ini kalau Bapak nggak percaya kan, kalau HP-HP-nya kan seperti kan biasanya ada Google Pak ya. Nih Bapak ketik Pak, ini keluar semua nanti Pak. Ini saya ambil dari mana? Dari internet. Cara masangnya begini, untuk pengamanan selang ini tidak usah butuh banyak. Kalau Bapak sudah punya, sudah pernah beli, tidak usah beli lagi. Soalnya nggak bisa rusak. Tapi kalau ini belum punya, segera dipasang. Ini sekring Pak. Ini listrik. Kalau nggak ada sekring, kalau konslet gimana? Bahaya. Ya sama. Ini kompor juga kalau ada kebocoran nih, kasih pengaman. Cara masangnya gini Pak. Tolong Bapak kendorkan, bisa ini dikendorkan apa namanya nih, klem ya, klemnya ini dikendorkan, regulatornya dilepas, ini masukin Pak, masukin jangan salah, yang ulir lebih dulu, yang ulirnya ke depan, jangan dibalik loh Pak, nggak boleh, ulirnya yang depan, yang kepala hitam itu dikeluar ya, dijobok ya. Nah itu Bapak tinggal sorong, dapat regulator, didorong sampai pol ngonten iki. Ini jangan lupa kunci lagi, dikencangkan kembali. Sudah dimasukkan, aman kompornya Pak, baru digunakan untuk memasak. Kalaupun ibu sedang ke nih, ke susu, ke warung, kemana, tinggalkan api ini dalam keadaan menyala, tidak masalah. Tapi harus ada ini loh, ada screennya. Sewaktu-waktu kalau terjadi ada kebocoran, kalau digigit tikus, inilah apinya akan padam sendiri. Jadi gasnya nggak bisa kena api karena ada otomatisnya. Kalau harganya sama Bapak, mohon maaf. Tolong kalau memasang terakhir kali, tidak boleh dipasang sebelah sini. Nyuwun sewu, nyuwun pangapunten, nggak boleh dipasang di sini. Jangan di dekat kompor naik masang. Masangnya itu di dekat regulator. Ya, kalau harganya sama Rp10.000. Cara kerjanya tadi seperti itu, jangan dibalik-balik Pak ya. Ini